Gimana kabar kalian hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Dan tes Allah Akbar. luar biasa. Sebelumnya kita absen dulu ya untuk orang di lantai. Tadi Ais ya. Ais kenapa Ais tidak berangkat? Sakit. Mudah-mudahan Mbak Ais yang hari ini bisa hadir bersama kita di kelas. Mudah-mudahan segera sembuh dan bisa bersama-sama kita lagi dari baik, anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa mengharapkan Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar dan tentunya harapan kita adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon kelas ini yang ditugaskan menjadi ketua kelas untuk bisa mengikuti. Siapa ya? Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Dilihat dulu teman-temannya apakah sudah rapi, baik dari bersihan meja, kemudian persiapan jilbab, dan sebagainya. Ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih Mbak Nisa yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita panjatkan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa kira-kira? Bangun ruang sisi lengkung atau PSL ya. Kalau kita pada waktu itu di kelas 8 kita sudah belajar tentang DSD atau bangun ruang sisi data. Coba kita ingatkan kembali untuk materi kelas 8 dulu. Kita sudah belajar DSD. Apa saja bangun ruang sisi data? Ada yang berani jawab? Satu, terus kalau terus apa lagi? Lima. Nah, di kelas 9 kita nanti akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Materi pada pagi hari ini adalah tabung ya. Jadi bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar itu berbeda ya, sama-sama bangun ruang tapi pengelompokannya. Kalau bangun ruang sisi datar berarti sisinya datar. Kalau bangun sisi lengkung berarti sisinya lengkung. Contohnya apa? Bangun ruang sisi lengkung? Tabung, gitu ya. Kita amati video yang sedang tayangkan di IFF. Sepulang sekolah, nanti akan membuat kerajinan tangan berupa jalanan. Jalanan itu akan dibuat dari kaleng bekas. Untuk membuat jalanan tersebut lebih menarik, Aldi akan melapisi kaleng tersebut dengan kertas kado. Sesampainya di rumah, Aldi mengukur kaleng tersebut dengan diameter yaitu 14 cm dan tingginya adalah 20 cm. Nah, berapa ya kira-kira kertas kado yang dibutuhkan Aldi untuk melapisi kaleng tersebut? Nah, kira-kira berapa ya luas kertas minimal yang dibutuhkan Aldi? Jadi dalam video yang kita tayangkan itu kita diminta membantu si Aldi tadi ya. Jika pulang sekolah, Aldi pengen bikin bungkus kado dengan kemasan berbentuk tabung ya.
Tapi supaya lebih bagus dan lebih indah kadonya, Abi pengen kadonya itu berbentuk tabung tapi dibungkus dengan kertas ya. Nah, tentunya kita perlu mencari apa kira-kira yang kalian ide apa yang kalian bisa sampaikan untuk membungkus kertas untuk membungkus kemasan kado tersebut. Ada yang berani berapa? Luas selimut ya bisa. Terus luas alas, luas tutup tabung dan luas selimutnya. Bisa dikatakan dengan mencari luas permukaan tabung ya, mencari luas permukaan tabung supaya kita bisa mengira-ngira estimasi untuk kertas yang dibutuhkan, gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan tabung dan volume tabung, ya, untuk bersama-sama menyelesaikan masalahnya si Alfred. Ya. Baik. Selain itu kaitannya dengan video ini ada yang ingin berpendapat? Ada ya. Jadi materi prasyarat untuk belajar tabung itu apa kira-kira? Satu, harus tahu bagaimana cara mencari luas lingkaran. Terus harus tahu bagaimana cara mencari luas selimut. Atau selimut itu kalau kita buka itu menjadi sebuah persegi panjang ya. Jadi materi bangun datar tentang lingkaran dan persegi panjang itu harus sudah dikuasai. Sebelumnya di jenjang sebelumnya sudah belajar tentang bangun datar ya. Coba luas lingkaran apa rumusnya? Ya, Mbak siapa? Mbak Nisa Mas? PR kuadrat. Kalau luas apa namanya persegi panjang apa rumusnya? Panjang. Di sini ya. Silakan bisa dibuka LKS kalian pada halaman 26-27 ya tentang pembukaan sosial. Sebelum Ustaz melanjutkan, perlu sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menentukan atau menyebutkan jaring-jaring unsur-unsur tabung ya. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tabung. Kemudian peserta didik juga dapat menyebutkan bagaimana rumus tabung tersebut, luas permukaan dan volumenya. Baik. Mohon diperhatikan di IFP ya. Rubus, balok, prisma, limas, tabung. Jadi tabung itu menurut kalian apa? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Tabung itu apa? Dengan bahasa sendiri, Apa yang bisa kalian katakan tentang tabung? Mendeskripsikan tabung dengan bahasa kalian. Ada volumenya betul. Terus alas dan tutup berbentuk lingkaran, betul. Ada lagi? Memiliki volume dari juga. Terus kalau selimutnya kalau dibuka ya. Jadi tabung itu tabung itu adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi ya. 3 dimensi ya. Ada alas, ada tutup, ada alas dan selimut tabung. Cukup jelas ya gambarnya ya. Jadi Ustaz nggak perlu bawa kaleng ke sini lah ya. Jelas ya. Kemudian dia itu terbentuk dari 2 buah lingkaran. Maksudnya gimana? Ya, alasnya dan tutupnya. Ini kan berbentuk lingkaran ya. Ya kan? Tutupnya juga berbentuk lingkaran. Betul? Terus
dan identik sejajar. Ya, identik itu maksudnya sama. Ya, kongruen ya betul. Kemarin sebelum materi beresan ada kongruen ya. Jadi kongruen. Dua buah lingkaran yang ada pada tabung, baik itu alas maupun belut, itu adalah dua bangun datar lingkaran yang kongruen. Artinya kongruen itu apa? Sama persis. Baik tutup maupun alas. Ya. Kemudian kongruen tabung ini punya 3 buah sisi dan 2 buah tusuk dengan alas dan tutup tabung disebut dengan kedua lingkaran. Jadi 3 buah sisi tabung itu apa saja? Alas, ya, terus tutup, selimutnya, meletup, ya. Kemudian beberapa sifat tabung antara lain, satu memiliki alas dan tutup yang bentuk lingkaran. Ya sudah jelas ya. Oke, kemudian jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung. Jarak antara alas dan tutup dari sini ke sini itu disebut tinggi tabung. Ya, jarak antara alas dan tingginya, jadi ini ke sini ya, itu namanya tinggi. Sudah jelas ya? Jelas. Nomor 4. Ketiga, jari-jari tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Ya, jadi kalau tabung itu dibuka, dibelah, itu akan membentuk persegi panjang dan 2 lingkaran. Ya, akan seperti itu betul. Ya. Yang terakhir, bidang tegal tabung itu berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. Selimut tabung ini ya, yang terjadi itu. Ya, oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak ya di tempat kita di wilayah kita banyak yang apa namanya kemasan-kemasan tabung, namanya apa? Tong sampah, andon air, botol minum, pipa dan sebagainya. Jadi sudah familiar dengan tabung ya. Oke. Sekarang kita coba melihat jaring-jaringnya. Yang katanya kalau kita belah itu berbentuk persegi panjang dan 2 lingkaran. Kalau belum melihat kan belum mantap ya secara visual ya. Tapi kalau kita belah 2 buah lingkaran dan persegi panjang. Maka dari itu sebelum belajar tabung kalian harus ingat kembali materi lingkaran dan persegi. Ya, ini ada lingkaran, kemudian dari untuk selimutnya ini berbentuk paham ya maksudnya ya? Jadi jaring-jaring adalah sebuah bangun yang terbentuk dari bangun ruang yang terbuka. Ya. Paham ya? Iya. Untuk 2 buah lingkaran dan 1 persegi. Barangkali ada yang mau mencoba untuk menutup dan membuka jari-jari tabung, silakan. Ya, namanya pembelajaran itu harus mengalami ya, harus mengalami. Mantap. Ya, coba dulu Pak. Ini. Kalau ini membuka dan menutup. Nah, kalau ini kan membuka dan menutup tombol ini. Nah, paham ya? Jadi lebih jelas ya. Kita patut berterima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah memberikan interaktif flat panel ya. Jadi belajarnya lebih mudah, lebih visual. Gurunya nggak perlu nyari-nyari tabung, nggak perlu nyari-nyari gunting apa itu pakai kertas, bikin pakai kertas kasuro, repot ya. Apalagi anak-anak Gen Z kayak kalian itu lebih dekat dengan dunia teknologi. Tapi sayangnya baru 1 ya, jadi yang pakai itu rebutan sebetulnya. Gantian ya. Itu ya, ini kayaknya dengan
cari tabung. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kubus, balok, prisma, limas, tabung. Kita dengan rumus-rumusnya sekarang. Tadi kan kita akan membantu si Aldi ya, untuk menyelesaikan masalahnya, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana sih cara mencari luas permukaan tabung dan bol kotak? Luas permukaan itu berarti luas seluruh permukaannya, berarti baik itu tutup, alas maupun selimutnya, ya. Luasnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut, ya. 2 kali luas alas berarti kan karena lingkaran itu kan kumulatif ya, berarti atas dan bawah itu sama-sama mencari luas lingkaran, makanya dikali 2 kali luas alas ditambah luas selimutnya. Luas selimutnya itu berbentuk persegi panjang, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya hafal, ya, yang perlu sudah tegaskan sama kalian ketika belajar matematika. Sebenarnya nggak harus, jangan cuma hafal. Kalau hafal, suatu saat bisa lupa. Tapi kalau paham atau mengerti, itu pasti suatu saat sampai kapanpun paham. Ya. Oh, luas permukaan tabung berarti nyari alasnya, nyari tutupnya yang berbentuk lingkaran. Oh, berarti 2 kalinya lingkaran. Berarti kan 2 kali luas alas, gitu kan? Ditambah luas selimutnya, gitu kan? Jadi luas total isi tabung itu, gitu kan? Nah, akan saya tunjukkan bagaimana kalau di LKS ya, kalian bisa paham di LKS. Untuk luas permukaan tabung itu kan yang selama ini familiar kita lihat ya, itu kan 2πr R ditambah T, betul nggak? Ya. Nah, datangnya dari mana itu 2πr kan? Nah, saya akan tuliskan di jadi tadi kan luas permukaan itu kan 2 kali luas alas, ya kan? Atau lingkarannya ditambah luas, betul nggak? Sekarang selama ini yang kita tahu luas permukaan tabung itu apa? 2 di buku manapun ya, 2πr dikali R ditambah. Nah, kalau kita ingatannya apakah sampai kapanpun ingat terus ya, tapi kan suatu saat bisa lupa, apalagi banyak pikiran ya, ya kan? Makanya Ustaz tegaskan itu konsep dan kalian harus mengerti, harus paham ya. Tidak cuma mengerti tapi paham ya. 2 kali luas alas berarti 2 kali luas alas itu apa sih? Kan lingkaran ya, terus tadi ada yang menjawab ya, luas lingkaran itu apa? Kan PR kuadrat ya, B kali R kuadrat. Sudah, ini untuk yang ini. Sekarang luas selimut itu kan sama saja dengan luas persegi panjangnya, betul nggak? Ya. Kalau si tabung itu dibelah, selimutnya kan berbentuk persegi panjang. Saya gambarkan. Ini adalah persegi panjang, betul? Ya. Nah, sekarang ini adalah panjang kan? Ini adalah lebarnya, ya kan? Nah, luasnya persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Ya. Sekarang kita amati dari sini ke sini, kalau kita tutup menjadi rumus apa itu? Keliling lingkaran. Ya, jadi ini sebenarnya keliling lingkaran. Rumusnya apa keliling lingkaran? 2πr. Gitu ya. Kemudian untuk L-nya berarti apa sih sebenarnya? Tinggi ya. Di sini saya tulis ulang ya. Keliling lingkaran itu kan 2πr. Ini 2πr itu sebagai panjang si persegi panjang, betul nggak? Betul. Tapi kalau jadi tabung itu menjadi keliling
Lebarnya itu adalah tinggi kan? Tinggi kan lebarnya? Ya. Maka ditambah ini 2 PRT. Atau 2 kali Pi kali R. Nah, kemudian jadi saya tuliskan begini aja ya, 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT, atau bisa ditulis dengan bentuk lain, semuanya dibagi dengan 2 pi R ya, 2 pi R dikalikan secara distributif ya, maka ini menjadi R ditambah inilah sama ya, ini ya, 2 pi R ditambah 2 pi R kali R kuadrat, jadi kan 2 pi R kuadrat kan? Ya kan? 2 pi R kali T, 2 pi R T, betul nggak? Itu asalnya dari situ, penurunan persamaan, gitu ya. Ya, hafal ini nggak apa-apa, tapi harus paham konsep. Baik itu ada? Ya, itu untuk luas permukaan. Oke, kita kembali ke jadi luas permukaan tabung itu 2 kali luas alas ditambah luas titik. Kemudian luas alas itu luas lingkaran ya. Luas timurnya tadi 2 pi RT ya, 2 pi RT, 2 pi R itu keliling lingkaran, T sebagai lebar persegi panjang ya, jadi 2 pi R kali T. Kemudian rumus volume tabung luas alas dikali tinggi ya. Luas alas itu pi R kuadrat ya. Luas alas kan luas lingkaran pi R kuadrat kali T. Kalau di buku kalian pi R kuadrat T itu untuk volume tabung. Itu ya, dengan luas permukaan tabung disimpulkan dengan L, kemudian T volume tabung, T tinggi tabung, luas alas dan seterusnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak tentang unsur-unsur tabung dan rumus-rumus tabung? Tidak. Sudah paham ya? Sudah. Yang lain apa? Kalian yang bertanya ya. Coba sebutkan unsur-unsur tabung, Mbak siapa ya? Mbak Rizka. Unsur-unsur tabung apa saja ya? 1. Memiliki alas dan tutup berbentuk. Nah, terus yang lain, yang berapa? Selimut tabung. Sisinya berjumlah berapa sisi tabung? 3. Rusuknya ada berapa? 2. Terus apa lagi? Jarak antara alas dan tabung adalah tingginya, tinggi tabung. Gitu ya. Kemudian selimut kalau dibelah menjadi jaring-jaring lingkaran itu berbentuk persegi panjang. Terus kalau luas permukaan tabung, luas permukaan tabung 2 kali ini. Kalau volume Luas alas kali tinggi. Oke. Supaya tidak jenuh ya, kita main game dulu ya sebagai bentuk apa namanya meregangkan otot mental kita. Oke. Game ini. Oke. Sebelum kita main game, Ustadz bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi gamenya adalah tarik tambang matematika. Ini S breaking dulu ya, S breaking. Tarik tambang matematika. Kemudian dari berapa siswa ini semuanya? 2. Saya bagi menjadi 4 kelompok aja lah ya. Nanti ya berhitung nggak apa-apa. Yo, dari Najma berarti 7 orang ya, 7 anak ya, 7 siswa. Ya berarti cuma 3 ya. Dibuat berapa? Ya, 4. Oke, nggak apa-apa. 1 sama 4 ya. Diingat-ingat ya. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2 ya.
Yang dapat satu, kelompok satu maju sini. Kelompok satu. Ini data dua kelompok dulu ya. Data dua kelompok. Kelompok satu maju dulu. Siapa yang dapat satu maju? Boleh maju ke depan. Nanti halaman di halaman. Tarik sambal ya. Tapi bentuknya digital ya. Ya. Siapa yang dapat satu? Berapa anak maju? Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang dapat, yang mau main kelompok 2 atau 3 atau 4 terserah. 1 sama 2. 1 sama 2, ayo yang dapat 2 sini masuk. 1 sebelah sana, yang 2 sebelah sini. Ini untuk yang tarik tambang ini, apa namanya? Materinya belum tabung, nanti dan yang selanjutnya tentang tabung. Ini masih SD dulu tentang perakaran, penjumlahan, pengurangan, persen, ya matematika dasar. 1, 2, 3, 4. Cuma 4? Iya. 5. Belum. Emang Ya, berapa? Sudah ya? Jadi nanti gamenya itu kalian menjawab cepet-cepetan ya. Nanti siapa yang menang dari 2 kelompok itu? Nanti sampai di kelompok. Nanti kalau belum itu yang sini aja. Bukunya tinggal. Apa namanya? Ini matematika dasar di sini ya, bukan tentang materi tabung. Untuk materi tabung di game. Oke. Sudah siap? Baris ke berbanjar. Ya di sini aja nggak apa-apa. Ya di tengah-tengah. Nanti maju ya. Kelompok 1 maju ke sana. Ya. Ya. Terus ke belakang berbanjar terus. Ya, kelompok 2 yang ini sebelah sini. Mau pakai tangan apa depan? Bukan cuma 1 ya? Tangan aja. Oke. Sudah siap? Sudah siap belum? Sejajar ya. Belakang lagi belakang. Bis, belakang lagi bis. Yo. Hitungan ketiga mulai ya. Siap-siap ya, cepet-cepetan ya. Oke, cepet-cepetan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ayo cepet. Cepetan maju ke sana. Cepetan terus. Ke belakang terus. Ke belakang. 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Terus. Ya. Ayo 4 pangkat 2. Ya, terus ke belakang lagi. Ayo, maju sama. Ayo. Belakang lagi. Ya, udah terus. Ayo cepet. Siapa yang menang tadi? Ya, ini tadi kelamaan. Mau main lagi ya? Gantian kelompok 3 dan 4. Tadi pemenang untuk kelompok 1. Pemenang dari pertama adalah kelompok 1. Kita mulai lagi ya. Kapten kelompok Mas ya. Kapten kelompok 3 ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Supporter sudah siap? Mendukungnya kelompok 3, tepuk tangan. Mendukung kelompok 2. Sudah siap? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sebentar ya. Setengah dari 60. Terus. Iya. 25 kurangi 5 tambah 5. 5 pangkat. Setengah dari 12. Oke. Berapa kelompok yang pertama? Terus.
Coba ya, kalian kan sudah belajar tentang unsur, kemudian unsur tabung, luas permukaan, dan volume tabung. Nah, oke, sekarang coba kita menyelesaikan masalah yang ada pada layar ini. Nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya yang tadi aja ya. Jadi tadi ada berapa kelompok sih? Ada 4 ya. Silakan nanti didiskusikan bersama menyelesaikan masalah nomor 1 dan nomor gitu ya. Silakan nanti didiskusikan, duduknya boleh merapat sesuai dengan kelompoknya ya. Boleh ada pada depan, boleh silakan. Untuk menyelesaikan masalah nomor 1 dan masalah nomor 2. Satu kelompok itu sekitar 6 tadi ya. Ada sekitar 6 ya. Ya, ada yang 5 juga. Nanti dibagi aja biar cepat selesai. Ada yang mengerjakan nomor 1, ada yang mengerjakan nomor 2. Boleh tempat duduknya ada batapan, silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Jelas ya, soalnya tidak ada masalah. Ditulis di masing-masing kelompok mengumpulkan satu kertas ya, satu tugasnya ya. Nanti dinamai nama kelompoknya. Ya. Dikerjakan nomor 1 dan menggunakan cara nyetel. Soalnya ditulis. Ustaz izin ngambil LKPP. Ini berapa contoh? 2, 3, 4, 5, 5. 2 sini. Masih yang lain menyesuaikan ya, mengikuti yang lain. Diskusi ya, yang diskusi jangan didengar.
Kalian bertiga loh. Tambah ada itu kan. Sabar. Nanti hasil diskusinya masing-masing kelompok dipresentasikan di depan. Satu aja nggak boleh diganti ya, biarkan aja meter aja. Yang ini sudah? Ketemu kan? Ya, logis kan? Ya, tapi banyak banget. Ini kelompoknya Monika dulu. Kelompoknya Melika sama Najma. Dimulai dari pembukaan, perkenalan kelompok, dan presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 1. Oke. Kenalan dulu dong. Barangkali ada jargonnya. Enggak punya jargon. Nama aku Talitha Salma, biasa dipanggil Salma. Nama aku Zahra Julisa, biasa dipanggil Alia. Aku nama Fadli dipanggil Lita. Terus. Next. Ya. Dibaca dulu soalnya. Baca dulu. Soalnya itu sebuah tangki minyak berbentuk tabung tertutup dengan jari alas 2 meter dan tinggi 5 meter akan dicat ulang seluruh permukaannya. Jika biaya pengecatan adalah 50.000 per meter persegi, berapa total biaya yang dibutuhkan? Oke. Nah, dari soal ini kan berarti kita harusnya mencari luas permukaan tabung. Dan kita tahu seluruh permukaan tabung itu harusnya berapa yang dikeluarin catnya. Nah, jadi yang diketahui Ya, itu gambar tabung. Oke, kurang besar tapi ya. Ini nggak lihat nanti. Coba agak lebih besar lagi. ini. Dia nggak apa-apa itu. Nah, aduh. Oke. Bisa. Nah, ini. Nanti. Ya. L. Itu kepala yang besar kan? Bisa. Jadi jarinya berapa? Berapa? 2 meter. Sana bisa. Terus Tingginya 5 meter. kalau gambar tabung itu tutupnya jangan kayak gitu sih sebenarnya. Ya nanti aja guys ya, nanti saya ajarin. Itu kebalikan kan kalau tabung itu kan 3 Nah, kita kan berarti yang ditanyakan luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung apa, Kes? Apa luas permukaan tabung tadi? Yo. Dua kali Kali luas atas. tambah R dikalikan 2 kali I kali R tambah T. Diketahui ditanya dijawabnya mana? Ini diketahui, ini dijawab. Enggak. Oh, Nah, itu ya. Dibiasakan kayak gitu ya. Oke, 3D diketahui ditanya dijawab. Harus ya. Informasi yang ada pada soal harus dituliskan di situ.
Ada jaket. Kalau mau warna yang berbeda bisa ya. Nanti aja nggak apa-apa. Oh ya, mau warna ini. Tabunya nggak diwarnain. Oke. Supaya dia sampai dua-dua berdiri aja. Oke. Siap. Ini teman-teman perhatikan nggak sih ini? Perhatikan ya. Oke, bagus. N-nya berapa tadi? 2. Isinya 5. Barangkali mau gantian nggak apa-apa. Ya. Barangkali. Ternyata yang lain nggak mau. Oke, coba bisa. Iya, Pindah. Karena pakai itu. Enggak apa-apa. Satuannya apa? Oh, jajannya. Nulisnya jangan langsung kayak gitu. Bawahnya biaya yang diperlukan atau kewajiban. Ini kan baru selesai untuk tahunnya. Latihan menulis dengan rapi ya. Maksudnya disesuaikan. Ya. Harusnya tadi diketahui di sini biaya per meter berapa ribu kayak gitu ya. Udah langsung aja yuk. Ya, di revisi ya punya. Ya dihitung rata-rata boleh. Iya. Ya, disampaikan ke teman-temannya ada pertanyaan apa enggak? Dia mau ditanyakan enggak? Kalau katanya tiga Hasilnya sama enggak? Enggak sama beda. Iya. Ya beda-beda sedikit kan ya. Beda Ya, nggak apa-apa. Yang namanya pi itu adalah apa namanya? Bukan bulat sebenarnya ya, itu hampiran, nilai hampiran. Pi itu perbandingan antara lilin dan diameter lingkaran, ya. Tuh, jadi hampiran itu. Jadi kalaupun agak sedikit berbeda itu tidak masalah. Siapa yang pakai pi? Hasilnya berapa? Nah, bisa dilihat di sini ya. Untuk pakai 3,14 ini ada pertanyaan yang sangat kritis. Bagus. 3,14 punya salmon dodo per 7. Hasilnya mendekati ya. Ini 88 bulat, yang ini desimal 87,92. 87,9 kalau dibulatkan jadi apa? 88. Gitu ya, karena nilai pi adalah sebuah hampiran. Perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Ya betul, sama ya. Sama ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Ada yang lain? Disampaikan Mbak? Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Dari kelompok Kori ada? Iya. Dari kelompok Yasmin ada? Kalau misalnya ternyata harganya 40.000 gimana? Ya tinggal dijawab. Ayo dijawab. Berarti 88-nya dikali 40.000. Ya, terus ada lagi? Tidak ada ya? Sudah. Jadi tutup dulu. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bersama dan kami luar biasa. Siap? Jempol 1. Jempol 2. Dua-duanya. Kita lanjutkan ya untuk permasalahan yang kedua. Siapa yang mau maju? Yang sudah selesai siapa? Oke, Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Untuk Mbak Nisa dan kawan-kawan untuk permasalahan nomor 2 tentang tandon air tadi ya masalahnya. Ya, dengan volume nanti. Silakan, yuk segera Mbak. Kelompok yang lain bisa terus memperhatikan. Kalau ada pertanyaan disampaikan. Siapkan pertanyaan kritis kalian ya untuk bertanya kepada kelompoknya Nisa.
Ayo, kenalan dulu, buka dulu. Silakan. Ayo, satu dua tiga. Kita nggak nulis soalnya nggak langsung di depan. Ayo, nggak apa-apa ya. Lain kali beri soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah yang kedua. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Nasya Hanzabila. Nama aku Nisan Raisa. Nama aku Analisa Salaya. Nama aku Yasmin Lucia Berwana. Nama aku Raifah Usia. Nama aku Dara Dini. Dara Ayu. Dan kita akan mempresentasikan terkait masalah kedua. Silakan dituliskan. Warna merah. Ya juga ya. Tidak terbatas itu. Bikin lagi. Ayo. Aku Rangkum. Rangkum air. Itu krokodil. Itu jangan dibunuh. Agak ini ya, jangan mirip. Kalau pulpennya mirip nggak bisa. kena tangan ya. Yuk, lanjut. Diketahui apa yang diketahui di sana? Berarti ya, pulpennya tegak lurus. Sudah ya, ada pertanyaan ini dari pengajaran kelompoknya Mbak Nisa. Terus yang lain apakah hasilnya sama? Nah, 8.000 liter ya. Oke. Kelompoknya masih ya. Nah, hari ini kita mau main game lagi ya. Yang selanjutnya dan interaktif balap robot matematika. Nanti pemainnya 4 masing-masing kelompok ya. Mewakilkan. Ini kan ada 1, 2, 3 pas ya. Mewakilkan satu temannya, satu dari anggota kelompok. Coba dipilih siapa? Oh, ini aja gantian aja. Empat-empatnya maju, ya. Jadi nanti ini kelompok 3 sebelah sini, kelompok 2 sini, gitu ya. Silakan semuanya berdiri, silakan. Ada 4 kelompok ya. Baris berbanja seperti tadi. Jadi si robot-robot itu ketika jawabannya benar dia maju, ya. Ketika jawabannya benar dia maju. Nah, supaya lebih semangat dan lebih termotivasi, nanti kelompok siapa yang menang dapat voucher koperasi. Voucher jajan 20.000 ya. Untuk jajan nanti ada surat pengantar dari Ustaz ya, karena memenangkan challenge ya. Jadi kelompoknya yang tadi aja ikut semuanya, supaya nggak mepet-mepet. Ada yang dari sini nggak apa-apa. Ada yang sini satu, biar nggak terlalu. Enggak, kalau satu sini. Sudah siap? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi.
Tidak boleh di garis ini ya, saya batasi. Ini kan battle ya, Pak kelompok. Oh, jadi yang bisa jawab tuh apa semuanya? Pokoknya semuanya masuk ke depan partnya, nanti gantian ke belakang, nanti udah benar balik lagi. Kayak gitu kayak tadi ya. Oke. Sudah siap apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah siap. Kelompok yang baik. Sudah siap semua ya? Oke. Nama gamenya game balap robot matematika. Oke. Full screen ya. Mulai balapan. Sudah siap? 3, 2, 1. Ayo, cepat. Pakai tangan aja. Ayo. Ayo. Terus. Terus. Tiga. Yang belakang sorak-sorai, yang belakang sorak-sorai. Enggak kalian paham. Ternyata yang belakang terus memikirkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nggak bisa. Terus. Luas alas tabung dengan jari-jarinya. Ayo dihitung. Boleh hitung yang belakang. Akhirnya rebutan.